Halo Trust People, bertemu lagi dengan saya Satrio. Di video minggu ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai 7 leadership skill atau 7 keterampilan kepemimpinan. Tonton terus ya videonya. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk berinteraksi baik dengan sesama manusia maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Lebih jauh lagi, kita pun dituntut untuk melakukan interaksi komunikasi bahkan dengan Sang Pencipta alam. Ada makna dan teknik berkomunikasi agar kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari komunikasi yang terjadi. Komunikasi yang efektif adalah dengan cara mengoptimalkan seluruh potensi panca indera kita atau komunikasi verbal dan nonverbal bersama-sama atau bebarengan. Poin yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik adalah yang mampu menerobos ruang hati pembicara sehingga mampu menerjemahkan makna tersurat dan makna tersirat. Menjadi pendengar yang baik merupakan hal yang penting dalam komunikasi. Mengapa? Karena mendengar dapat membantumu memperoleh informasi yang baik, membantumu mewujudkan gambaran yang lebih positif mengenai diri sendiri, memahami orang lain, membantu keberhasilanmu di sekolah maupun di pekerjaan nanti, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Mendengarkan dengan baik dapat disimpulkan dalam sebuah kata, yaitu puas, yaitu pusatkan perhatian dan evaluasi sambil mendengarkan. Usahakanlah agar kamu berpikir secara aktif tentang apa yang dibicarakan orang lain, agar memberi tanggapan pada saat-saat yang tepat, selalu memberi dorongan dan semangat agar pembicara melanjutkan topik pembicaraan. Kegiatan ini akan membantumu menjadi pendengar yang baik. Kebanyakan orang bijaksana ialah mereka yang memiliki kemampuan mendengarkan bahkan mampu membaca atau memahami setiap pikiran yang diucapkan pembicara. Poin yang ketiga dalam skill membaca atau komunikasi yaitu membaca yang efektif. Buku adalah jendela ilmu. Dengan membaca buku kita telah membuka lebar jendela untuk perkembangan akal. Membaca adalah usaha memperoleh informasi melalui tulisan. Diperlukan teknik tertentu dalam membaca agar efektif dan optimal dalam menggali informasi yang diinginkan. Artinya, membaca tidak sekedar membaca tetapi mencari tahu, mengerti, memahami, kalau mungkin sampai kepada hakikatnya. Mulailah membaca dengan pelan, tetapi perlahan-lahan tingkatkan kecepatan. Kalau perlu, lakukan pengulangan. Menurut Tony Buzan, ada 7 macam kegiatan membaca. Yang pertama, pengenalan. Kenali dahulu simbol-simbol, icon atau simbol dalam bentuk gambar yang ada dalam buku atau artikel. Kedua, peleburan. Tahap penyesuaian atau asimilasi, menyatukan seluruh panca indera dan mengirimkan ke pusat pikiran apa yang disampaikan buku dengan pengalaman yang kita miliki. Ketiga, intraintegrasi. Menghubung-hubungkan atau menyambungkan antara materi satu dengan materi yang lain, kalimat satu dengan kalimat yang lain, bab satu dengan bab yang lain. Apakah ada yang bersinggungan atau berhubungan antara isi buku dengan pengalaman kita? Keempat, ekstra integrasi. Lakukan analisis, apresiasi, seleksi, kritik, menerima atau menolak berkaitan dengan apa yang disampaikan buku terhadap kita. Kelima, penyimpanan. Simpanlah apa yang menjadi pokok perhatian, informasi penting dan makna yang tersurat dengan makna yang tersirat dalam buku. Keenam, pengingatan. Kita harus dapat menggunakan dari setiap apa yang kita baca untuk dikeluarkan pada saat diperlukan dan dibutuhkan. Yang terakhir adalah pengkomunikasian. Membaca buku berarti kita sedang berkomunikasi baik dengan diri sendiri maupun dengan para tokoh yang disebutkan dalam buku. Pada saat membaca, kita sedang mendengarkan suara-suara aktif yang masuk ke dalam diri kita. Pada saat yang diperlukan, kita juga dapat mengkomunikasikannya terhadap orang lain. Poin yang keempat dalam komunikasi adalah wawancara. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa.
Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai sesuatu hal. Ya, sampai di sini dulu video pembelajaran minggu ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.